Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Sistem Tenaga Elektrik teman selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang analisis efisiensi terhadap algoritma pada aliran. Nanti kita akan masuk ke dalam komparasi no interruption dan fast decouple pada yang namanya sistem transmisi. Oke, kita masuk saja, kita mulai. Tujuan pembelajarannya nanti, kalian mampu menganalisis efisiensi algoritma aliran daya dan mengevaluasi isu dari konvergensi Newton-Raphson terhadap fast decouple untuk optimasi operasi dalam sistem cerdas. Baik, itu tujuan hari ini. Kita akan mulai saja, yaitu yang pertama konteksnya yaitu dalam analisis aliran daya. Nah, di dalam konteks analisis aliran daya adanya itu fundamental operasi. Dalam fundamental operasi, di mana analisis aliran dayanya merupakan tulang punggung pada sistem operasi tenaga listrik. Kenapa? Dia digunakan untuk menentukan seberapa besar magnitudo tegangannya, seberapa besar sudut pasangnya, serta seberapa banyak daya aktif dan reaktif pada setiap bus dalam kondisi steady state atau istilahnya itu dalam kondisi operasi normal. Nah, perhitungan ini akan sangat krusial nantinya untuk perencanaan beban, perencanaan jaringan, perencanaan sistem, keamanan, proteksi, dan lain-lain. Juga terkait dispatch ekonomi, di mana terkait analisis ekonomi, keandalan, kualitas, dan kemampuan dalam tadi hal ekonomis atau maksimalis dan ekonomis terhadap sistem jaringan yang ada. Dan analisis stabilitas di mana nanti faktor tadi power quality, power keandalan dari sistem jaringan ke beban, terus tadi adanya pengamanan yang ekstra, terus pengamanan dari non-linear system atau gangguan dan lain-lain. Dalam tantangan matematis, sistem tenaga itu akan diwakili dalam persamaan diferensial dalam aljabar nonlinear. Kalian sudah pernah belajar aljabar linear, metode numerik juga, metode dalam tingkat lanjut. Nah, di sini sistem tenaga listrik perwakilan persamaannya itu menggunakan persamaan diferensial. Dalam bahasanya itu adalah aljabar yang nonlinear. Karena nonlinearitas dari fungsi daya terhadap tegangan, sehingga nantinya solusinya kita tahu fungsi dari daya terhadap tegangan, yang mana solusinya tidak dapat dicari secara langsung melainkan melalui pendekatan komputasi iteratif numerik. Sehingga tadi dari yang awalnya kalian belajar aljabar, terus lanjut ke tingkat metode numerik, ini di sistem tenaga elektrik masuk ke dalam nantinya aplikasi dari matematis, metodenya, dan sehingga nantinya dalam bentuk real world-nya. Nah, di dalam hal ini kita kenapa dibutuhkan metode numerik juga, kenapa tidak konvensional dan lain-lain, ini masuk ke dalam kecepatan komputasi atau efektivitas dalam sistem jaringan tersebut mengeksekusi atau mengatur pembebanan. Nah, dalam secara real time operasi, pusat pengaturan beban modern atau control center atau dalam hal ini di U3B itu adalah SCADA system, mereka akan mengeksekusi aliran daya pada setiap beberapa menit untuk keamanan sistem atau security assessment. Makanya kalian lihat di istilahnya U3B kalian kunjungan kemarin, itu yang dilihat salah satu faktornya adalah frekuensi. Frekuensinya turun, skala real time operator akan mengatur pembebanan dan supply dari pembangkit. Sehingga sistem ini secara
terus-menerus secara beberapa detik, beberapa menit, ia akan terus berupdate tergantung fluktuasi dari pembebanan yang ada di jaringan tersebut. Di dalam skala besar, sistem interkoneksi nyata memiliki, kita tahu, ribuan, ratusan ribu bus dan transmisi yang terhubung sejalur di dalam skala besar tersebut. Nah, di dalam hal ini kecepatan komputasi diperlukan karena kalau algoritmanya lambat dan tidak relevan terhadap sistem dengan bus yang banyak, pada sistem transmisi juga jaringannya tersebar luas dengan skala besar, ini akan tidak efektif pada SCADA dengan algoritma pemrograman yang bersifat lambat, yang permasalahannya nanti adalah keterlambatan penerimaan input dari interkoneksi antar jaringan realnya yang di lapangan terhadap sikap respon di main control system SCADA terhadap nanti pengaturan pembebanan dan pembangkitan. Nah, ada juga selain dua real-time operation dari skala besar, ada juga contingency analysis, di mana kita juga analisis terhadap kontingensinya, terhadap kita bisa mensimulasikan apabila jika atau what if. Jadi di dalam sistem SCADA sebelum diaplikasikan ke real world atau sebelum diaplikasikan ke jaringan dengan skala-skala dengan waktu sampling yang cepat, respon yang cepat, skala yang begitu besar dengan ribuan bus, ratusan ribu bus, subbus, transmisi, distribusi, maka kita juga perlu mensimulasikan apabila jika what if. Kita mensimulasikan beberapa kondisi. Misalnya terjadi gangguan atau misalnya generator trip kalau yang di sini, generator trip di sub sini, apakah yang supply di sini akan terganggu? Bagaimana respon dari supply dari pada saat di pembangkit A dan pembangkit B, di pembangkit A yang menjadi trip, pembangkit B, apakah akankah bisa merespon dengan cepat pembangkitan A yang tadi trip dan mensuplai sesuai dengan kebutuhan atau mengakomodir kebutuhan di jaringan tersebut secara penuh. Biasanya kita butuh ratusan, ribuan, puluhan satuan dari aliran daya di mana itu berurutan dalam hitungan detik maupun milisecond. Kenapa? Karena kita tahu peralatan-peralatan yang ada di beban, apalagi istilahnya itu industri, komersil, yang mana dia sensitif terhadap fluktuasi perubahan tegangan dalam skala kecil, sehingga perubahan dalam skala detik atau milidetik yang mana untuk toleransi dengan sistem yang ada di misalnya itu yang rumah dengan toleransinya lebih besar dengan sistem yang lebih sensitif toleransinya yang kecil terhadap industri dan komersil akan menjadi permasalahan yang besar atau akan menjadi gangguan atau akan menjadi kerusakan yang fatal terhadap sistem tersebut. Sehingga kita memerlukan simulasi apabila simulasi dalam rancangan skala besar dalam waktu sistem operasi real time sebelum nantinya diaplikasikan ke dalam real world sistem tersebut. Apakah dia bisa menopang perubahan fluktuasi dalam hitungan detik? Apakah dia butuh 1 menit? Kalau 1 menit, beberapa menit, maka nanti kita akan upgrade atau akan tingkatkan agar bisa efisiensi dalam hitungan detik. Responnya cepat, eksekusinya juga tepat, dan hasilnya juga aman di pembebanan. Nah, dua isu utama dalam numerik khususnya dalam hal ini sistem tenaga elektrik itu adalah waktu terhadap beban komputasi sehingga nantinya akan menghasilkan efisiensi. Yang pertama,
Eksekusi terhadap keandalan di sini adalah perbandingannya antara bagaimana sebuah algoritma akan menghemat memori dan mempercepat waktu eksekusi pada setiap iterasinya tanpa mengorbankan tadi eh, istilahnya itu tanpa mengorbankan sistem. Jadi, misalnya tadi kita mempunyai metode Newton-Raphson, Gauss-Seidel, Jacobian, terus Pas-de-Koppel dan lain-lain. Mereka itu akan dibandingkan. Yang mana nih yang hemat memorinya? Yang mana nih waktu eksekusinya yang paling cepat? Dengan perbandingan tersebut, ini akan menjadi salah satu pilihan terbaik, choice paling efektif untuk sistem yang misalnya kita aplikasikan sekarang. Tergantung kebutuhan juga di dalam sistem tersebut. Ada yang misalnya kalau beban PIV, misalnya, maka nanti, misalnya salah satu contohnya beban VIP misalkan, maka nanti dia tidak boleh padam dan lain-lain, harus ada backup sistemnya dan lain-lain, maka nanti sistemnya harus paling mutakhir, metodenya paling efektif dengan memori yang kecil dengan iterasinya yang sangat efektif terhadap waktunya, penyelesaiannya lebih cepat. Sedangkan dibandingkan misalnya dari rumah tangga, kecuali komersil dengan rumah sakit yang butuh juga eksekusi keandalan yang bagus, industri untuk keamanan sistem jaringannya juga, ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mensimulasikan sistem yang kita buat. Terhadap pemilihan metode-metode yang efektif di dalam sistem tersebut. Tetapi biasanya ke dalam skala sistem besar, kita harus memperlihatkan semuanya dalam bentuk efektif. Entah memori, entah kecepatan eksekusi, entah iterasinya, entah waktu eksekusinya, dan sehingga nanti mendapatkan keandalan yang sejalan dengan eksekusi yang cepat. Nah, di dalam itu juga, yang kedua adalah terkait konvergensi dari sistem. Di mana nantinya kemampuan dalam algoritma yang kita atau metode yang kita buat di dalam sistem kita tersebut untuk secara konsisten menemukan solusi dari setiap permasalahan, dari setiap simulasi gangguan, dari setiap simulasi pembebanan, dari setiap simulasi rangkaian jaringan terhadap kondisi-kondisi ekstrim maupun non ekstrim maupun medium, small atau besar terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga bahkan pada kondisi sistem yang berat atau heavy loading pada saat beban penumpang, beban penuh atau struktur dia mampu mengeksekusi dalam hal kecepatan dan waktu yang sangat minim dengan menghasilkan eksekusi kehandalan yang bagus. Ataupun dalam struktur jaringan sistem distribusi atau transmisi yang buruk, konvergensi sistem tersebut mampu menemukan permasalahan atau solusi dari permasalahan dengan waktu yang efektif dan efisien. Sehingga nantinya dengan waktu yang efisien dan efektif tersebut, dengan solusi yang tepat dan lain-lain, menghasilkan keandalan yang tinggi terhadap sistem jaringan tersebut. Nah, disitulah alasan kenapa metode-metode ini, metode-metode yang kita pelajari di metode numerik, itu juga menjadi salah satu pilihan, salah satu analisis yang bisa kita buat menjadi salah satu rencana pilihan, rencana anggaran, rencana pemutusan penyelesaian permasalahan terhadap jaringan-jaringan tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke salah satu metodenya, yaitu ada banyak. Kita berfokus yang ini ke metode Newton-Raphson, di mana di sini untuk metode Newton-Raphson biasanya adalah pendekatan yang standar dalam industri, di mana dia itu sangat akurat dalam menyelesaikan solusi dari semua permasalahan yang ada,
akan tetapi berat secara komputasional atau beban memorinya sangat besar. Karakteristik dasar dari Newton-Raphson adalah konvergensi dari kuadratiknya. Newton-Raphson memiliki laju konvergensi yang sangat cepat di dekat solusi akhir. Jadi sangat cepat pada saat menjelang solusi akhir. Errornya akan berkurang secara kuadrat pada setiap iterasinya. Misalkan tadi sederhananya, errornya berkurang secara kuadrat itu misalnya error pada saat iterasi awal 50%. Pada iterasi berikutnya bisa karena kuadrat bisa 25%. 2 kali lipat. Bisa nanti 12,5, bisa nanti memangkas separuh atau kuadratik dari error yang sebelumnya. Sedangkan di metode-metode lain, error tersebut bisa sangat cepat, bisa nanti ke misalnya dari 50% errornya bisa turun ke 40 dulu atau bisa ke 50, bisa ke 30, bisa ke 20 juga. Tapi nanti misalnya kalau pas ke 20 turun ke error berikutnya bisa turun cuma 1, 19, 18. Makanya karena konvergensi kuadratik di dalam karakteristik Newton-Raphson inilah yang menjadi efektif dan efisien untuk mempercepat dari solusi istilahnya dari mempercepat hasil konvergensi terhadap solusi yang ada. Yang kedua adalah sangat handal, di mana biasanya jarang menemukan, mengalami, mendapatkan istilahnya itu kegagalan atau divergensi atau konvergenan pada sistem transmisi standar selama nilai tebakannya awal itu flat atau cukup rasional. Sehingga istilahnya itu sangat minim sekali atau sangat jarang sekali sistem Newton-Raphson ini tidak menemukan solusi akhir yang tepat atau tidak konvergen, itu sangat jarang. Yang ketiga adalah beban tinggi, di mana biasanya Newton-Raphson membutuhkan evaluasi turunan parsial untuk membentuk matriks Jacobian yang besar. Membutuhkan evaluasi turunan parsial istilahnya itu sendiri-sendiri, membentuk matriks Jacobian yang mana parsial tersebut membentuk Jacobian yang besar, dan matriks ini harus diinverskan kembali dan difaktorisasi berulang-ulang agar nanti menghasilkan tadi konvergensi dan aktivitas dari solusi yang tepat. Sehingga tadi bebannya akan menjadi tinggi karena tadi evaluasi turunan, terus matriks Jacobian, terus diinvers dan difaktorisasi secara berulang kali sehingga mendapatkan konvergensi yang kuadratik terhadap kehandalan. Inilah karakteristik utama dari Newton-Raphson. Di dalam persamaan daya pada sistem beban nonlinear, maka daya aktif dan daya reaktif pada bus I yang akan diinjeksikan ke dalam sistem bergantung pada parameter admitansinya, YIJ, bergantung kepada magnitudo tegangannya, V, dan bergantung pada sudut pasang. Sehingga nanti efektif dalam menginjeksi, memperbaiki kondisi dari sistem beban yang nonlinear akan menjadi parameternya untuk daya aktif adalah PI sigma dari I 1 NVI kali VJ, yaitu magnitudo tegangannya, YIJ dalam admitansinya cos dari theta IJ min theta I plus theta J. Variabel kontrolnya nanti adalah bergantung terhadap sudut pasangnya. Untuk daya reaktif nanti adalah QI min, sisanya sama, bedanya hanya di sin di sini, min di sini dan sin. Rumusannya PIJ, PJ, PI, PJ, YIJ
sudut IJ dan theta I plus theta J. Nanti variabel kontrolnya adalah magnitudo tegangan. Sehingga dalam persamaan daya aktif dan reaktif ini bergantung pada admitasi, magnitudo tegangan dan sudut fasanya. Ini kita ketahui dalam persamaan aljabar nonlinear. Nah, di dalam inti algoritma dalam matrik Jacobian di dalam Newton-Raphson, di mana biasanya kita menggunakan relasi pendekatan. Dalam metode Newton-Raphson, itu mengubah persamaan nonlinear menjadi sistem linear diaproksimasi menggunakan deretan Taylor order pertama yang akan menghasilkan relasi matrik. Relasi matrik inilah yang akan menjadi salah satu langkah solusi untuk menyelesaikan dalam matrik Jacobian terhadap metode Newton-Raphson. Kalian sudah mempelajari matrik Jacobian di metode numerik, Newton-Raphson secara umum di sebelumnya. Ini kombinasi di dalam Newton-Raphson dengan matrik Jacobian. Perdalaman perdalaman metode dalam sistem secara real di sistem basis. Sehingga nanti delta P sama Q itu nanti satuan outputnya adalah terhadap sudut fasa dan tadi magnitudo tegangan. Ini adalah bentuk matrik J1, 2, 3, dan 4. Di mana submatriknya J1 adalah theta P per theta alpha P per alpha theta, J2 alpha P per alpha magnitudo, alpha Q per alpha theta, dan alpha Q per alpha magnitudo. Semua elemen akan diperbarui setiap iterasi sesuai dengan metode matrik Jacobian. Kalian sudah pernah belajar matrik Jacobian, kalian akan tahu bagaimana cara menyelesaikan dengan matrik tersebut. Di mana matrik Jacobi sendiri adalah metode iterasi dengan pendekatan pada nilai sebelumnya. Nilai perkiraan, nilai sebelumnya menjadi nilai iterasi pada nilai berikutnya. Nah, terhadap beban komputasi Newton-Raphson, kita mengetahui ada beberapa faktor di mana ada evaluasi turunan. Biasanya di dalam komputasi Newton-Raphson bebannya itu sangat cukup lumayan tinggi. Sehingga pada evaluasi turunannya yang Newton-Raphson membutuhkan evaluasi turunan, biasanya ada ratusan hingga ribuan elemen matrik turunan dalam trigonometri sinus atau kosinus. Biasanya ini harus dihitung ulang di setiap siklus iterasi untuk mencari konvergensi pada sistem tersebut. Sehingga di dalam istilahnya itu software atau sistem yang kalian jalankan menggunakan Newton-Raphson akan menjadi sangat berat untuk proses istilahnya itu tadi mengevaluasi turunan tersebut. Yang kedua juga itu terkait bebannya adalah alokasi memori. Dalam ukuran matrik Jacobian adalah 2n min m min 2 dikali 2n min m min 2 adalah untuk seberapa banyak n busnya dan m bus per PV. Sehingga nantinya perhitungan daya dan tegangan, sehingga nantinya ini akan memakan sangat banyak memori RAM yang ada di komputasi kita. Selain beban alokasi memori dan evaluasi turunan, ada juga yang pasti faktorisasi. Di mana sistemnya itu linear dalam J sama dengan delta X plus delta sama dengan delta S harus dipecahkan biasanya dengan faktorisasi LU atau eliminasi Gauss. Sehingga nanti kompleksitas waktu untuk faktorisasi matrik atau orde kubik dari O adalah N pangkat 3.
menjadi N pangkat 3 kuadrat, triple kuadrat, triptik. Jadi kelemahannya itu terkait beban komputasi di pemrosesan di komputer kita akan sangat banyak sangat berat CPU-nya, memakan RAM-nya, dan juga ordernya N pangkat 3. Nah, selain tadi ada Newton Wilson, kita masuk ke misalkan di sini terkait inovasi atau kebaruan dalam fast decouple. Dalam fast decouple power flow atau disingkat FDP. Ini klausulnya atau istilahnya kisi-kisinya atau strateginya, dia mengeksekusi perhitungan jauh lebih cepat dengan menggunakan justifikasi fisis dari sistem transmisi nyata. Jadi dia itu mengambil replikasi dari fisis sistem transmisi nyata untuk mengeksekusi perhitungan. Karena tadi menjustifikasi dari sistem nyatanya A, B, C, sehingga nanti eksekusi perhitungannya jauh lebih cepat karena sudah ada klasifikasi atau klasifikasi dari sistem realnya. Nah, ide dasar dari fast decouple adalah biasanya itu mengobservasi sistem transmisi yang ada di saluran tersebut. Nah, dalam sistem operasi normal atau steady state, operator listrik atau sistem operator cerdas SCADA untuk mengamati jaringan listrik akan mengamati bahwa ada kopling atau hubungan yang sangat kuat antara besaran daya tertentu dan hubungan yang sangat lemah pada besaran yang lain. Jadi, istilahnya itu ada ketertarikan, ada keterikatan terhadap salah satu komponen nilai. Jadi, di sini misalkan di sistem transmisi ini observasinya adalah ada hubungan atau ketergantungan, keterbutuhan sangat kuat antara besaran daya tertentu, khususnya daya reaktif, aktif, atau daya tertentu. Dan hubungannya akan sangat besar pada besaran-besaran satuan dari daya yang lain. Sehingga ini di mana dalam observasi fisis ini akan dimanfaatkan di mana yang menemukan adalah Stott dan Al-Sharp 1974 untuk memisahkan decouple. Jadi istilahnya metodenya itu adalah decouple, memisahkan dari persamaan sistem untuk menghindari komputasi Jacobian yang penuh tanpa mengurangi akurasi hasil. Nah, ini istilahnya dalam satu persamaan besar yang menjadi faktor utama yang mana, di sisi yang mana, di sistem yang mana. Itu langsung di blok atau di decouple atau istilahnya dipisahkan di dalam sistemnya fast decouple untuk mengeksekusi yang spesifik di situ. Sehingga nantinya menghindari komputasi secara keseluruhan yang tidak berpengaruh, yang lainnya yang tidak berpengaruh terhadap komputasi secara efektif. Yang hanya berpengaruh komputasi secara aktif itulah yang akan dieksekusi agar mengurangi tadi komputasi dan tanpa meninggalkan atau menghilangkan akurasi dari hasil akhirnya. Mengapa disebut decouple? Di mana pada sistem transmisi daya aktif sangat sensitif terhadap perubahan sudut fasa dan daya reaktif sangat sensitif terhadap perubahan sudut magnitudo. Sehingga nantinya prinsip ini menjadi prinsip fundamental pemisah atau decoupling pada fast decouple. Jadi daya aktif pengaruhnya adalah sudut fasa, daya reaktif adalah pengaruhnya terhadap magnitudo. Jadi kalau misalnya pengaruhnya paling besar daya aktif, maka daya aktif yang dieksekusi dengan perubahan sudut fasa yang paling efektif. Daya reaktif, kalau daya reaktif di jaringan transmisi tersebut paling efektif, paling bermasalah, maka daya reaktif yang akan dieksekusi dalam metode fast decouple terhadap nantinya aktivitas terhadap magnitudo tegangannya.
Nah, untuk menjustifikasi terhadap asumsi dari Fast-de-Koppel, biasanya itu adalah salah satunya adalah kopling lemah. Yaitu justifikasi fisiknya adalah perubahan theta berdampak kecil pada Q. Maka nanti perubahan V berdampak kecil pada P. Efek saling silang ini diabaikan dalam Jacobian. Jadi J2 sama dengan 0 dan J3 sama dengan 0. Sehingga nantinya yang dieksekusi hanya J1 dan J4. Ini akan meminimalisasi sistem yang tidak efektif tersebut. Tidak berdampak besar terhadap sistem atau analisis keseluruhan dari eksekusi atau hasil akhir. Yang kedua adalah rasio XR yang tinggi. Pada jalur transmisi tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, nilai reaktansi X jauh lebih besar daripada reaktansi R. X lebih besar dari reaktansi R atau G kurang dari B. Sehingga nanti pada jalur ini menjustifikasinya adalah asumsi ini akan berdasarkan tadi rasio juga XR yang tinggi. Sehingga nanti berdasarkan rasio yang tinggi tersebut, inilah menjadi salah satu faktor dalam penyelesaian kasus Fast-de-Koppel. Juga yang terakhir adalah terkait profil tegangan. Dalam kondisi normal operasi, sudut tegangan selisihnya sangat kecil. Theta I dikurangi theta J biasanya mendekati 0. Dan magnitudo tegangan ini mendekati 1. Sehingga nanti profil tegangan, rasio tinggi, dan kopling lemah ini akan menjustifikasi atau diabaikan dalam sistem apabila tidak memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap eksekusi dari Fast-de-Koppel di dalam sistem. Nah, untuk hal itu biasanya kita mereduksi matriks Jacobiannya. Nah, yang pertama itu adalah pemisahan decoupling, menjadikan matriks J menjadi diagonal blok dengan menghilangkan pengaruh silang. Kita tahu tadi J3 dan J2-nya adalah tidak berpengaruh secara efektif, maka dijadikan sama kayak metode Gauss-Jordan. Dia menjadikan 0 selain dengan sisi diagonal. Sehingga nanti efektivitas dari sudut fasa dan magnitudonya akan mendapatkan hasil yang lebih cepat. Yang kedua, evaluasi konstanta dengan asumsi trigonometri cos sama dengan 1, sin sama dengan 0, dan V sama dengan 1, maka nantinya elemen matriks J1 dan J4 berubah menjadi matriks suskeptansi, di mana B aksen turunan dari B dan turunan kuadrat B yang konstan sepanjang interasi. Nah, ini mengevaluasi dalam hal elemen J1 dan J4 terhadap turunan-turunan bertingkat, di mana nanti hasilnya akan konsisten, lebih efektif, dan lebih cepat konvergensinya. Nah, persamaan final dari Fast-de-Koppel power flow, di mana alih-alih memecahkan persamaan Jacobian raksasa tiap iterasi, Fast-de-Koppel biasanya dia memecahkan menjadi dua set persamaan linear sederhana berturut-turut yang ukuran matriksnya lebih kecil setengahnya, sehingga meminimalisir tadi CPU-nya, RAM-nya dalam hal iterasi. Biasanya set persamaannya adalah terhadap sudut fasa dan tegangan. Bentuk matriksnya adalah delta P dibagi dengan magnitudo sama dengan turunan pertama dari B dikali dengan delta sudut. Ini nanti sifat matriksnya adalah konstanta dalam bentuk real juga dalam bentuk simetris yang akan berisikan elemen suskeptansi dan jaringan transmisi. Jadi nanti hasilnya adalah elemen dalam jaringan transmisi yang suskeptansi. Untuk set persamaan tegangan, di mana delta Q dibagi dengan magnitudo V-nya adalah turunan kedua dari B dikali dengan delta magnitudo.
Ini untuk tegangan magnitude, ini untuk dengan sudut. Konstanta real sama, terus sifat akhirnya adalah mengabaikan cabang-cabang fasa shifter yang tidak berpengaruh secara signifikan. Karena shifter. Nah, algoritmanya dalam eksekusi particle power flow biasanya ada free calculation hanya di awal program bentuk matrik B aksen dan B turunan keduanya. Kemudian lakukan faktorisasi atau inverse sekali saja. Ini pre-calculation. Setelah itu baru looping iterasi, hitung error daya, cari update delta sudut, dan hitung delta sudut baru, hitung error daya reaktifnya delta Q per magnitudonya menggunakan delta baru atau sudut pasang baru, cari update delta V dan hitung nilai tegangan barunya, cek toleransi konvergensi. Jadi inisialisasi, loop P, loop Q, selesaikan, perbarui, terus kalau tidak konvergen, balik lagi ke atas. Kalau konvergensi akan selesai. Nanti masuk ke sini, perbarui ini, perbarui masuk sini, masuk ke sini, panahnya ini nanti balik ke awal. Terus baru masuk ke loop sini. Jadi sistemnya adalah melakukan perulangan P, Q dalam delta P dan delta Q terhadap sudut theta yang baru. Nah, di dalam analisis perbandingan ini nanti terkait perbandingan bagaimana nih bandingannya terhadap Newton Raphson yang kita jelaskan di awal dengan Parse-Decouple power flow yang baru dijelaskan. Kita akan mengevaluasi objektif terhadap kecepatan komputasinya, penggunaan memorinya, dan profil konvergensinya yang efektif di solusi. Yang pertama, untuk Newton-Raphson dan Pascal-Tofel, waktu komputasinya per iterasi adalah yang Newton-Raphson 100%, Pascal-Tofel 20% waktu di saving. Sehingga kalau dalam penjelasannya, satu iterasi Pascal-Tofel power flow kira-kira 5 kali lebih cepat, sekitar 20% beban komputasi, istilahnya 20% dari Newton-Raphson, dibandingkan satu iterasi Newton-Raphson. Satu iterasi Newton-Raphson misalnya 100, maka nantinya Pascal-Tofel hanya butuh 20% untuk menyelesaikan satu iterasi Newton-Raphson. Istilahnya dia butuh 100 giga, Pascal-Tofel hanya butuh 20 giga untuk menyelesaikan tadinya satu komputasi atau satu iterasi. Dikalikan beberapa kali sampai konvergen, kan lebih efektif di Pascal-Tofel. Kenapa itu bisa 20%? Hal ini dikarenakan Parse-Decouple power flow tidak menghitung ulang matriks Jacobiannya dan tidak melakukan inverse matik berulang-ulang. Hanya perkalian substitusi maju dan mundur secara linear. Makanya menjadi lebih sederhana dan efektif. Profil konvergensinya mismatch terhadap iterasi. Yang di sini yang biru solid adalah Newton-Raphson, hijau adalah Parse-Decouple power flow. Nah, kita lihat di sini Newton-Raphson mengurangi error secara eksponensial. Kita tahu tadi kuadratik. Dia langsung memotong separuhnya. Sehingga dalam 3-4 iterasi sudah istilahnya itu sudah konvergen. Sedangkan Parse-Decouple power flow memiliki laju penurunan yang linear dan membutuhkan waktu lebih banyak iterasi, seringkali 6-12 iterasi, untuk mencapai toleransi yang sama. Jadi, kalau yang tadi di Parse-Decouple power flow, errornya akan menurun secara linear atau sedikit demi sedikit, sehingga mencapai tadi konvergensi yang ditentukan. Sedangkan tadi Newton-Raphson kuadratik. Ini keunggulan di salah satu
dari dua metode tersebut. Nah, di dalam rangkuman efisiensinya, dalam parameternya, nantinya ada metode neural Rayleigh dan fast decouple. Pada waktu per iterasi, neural Rayleigh lambat, terhadap evaluasi dan inverse metrik. Fast decouple sangat cepat dan konstan. Jumlah iterasi totalnya, kalau neural Rayleigh kita lihat tadi adalah sedikit 3-5, kalau fast decouple 6-20. Akurasi solusi akhirnya biasanya sangat akurat. Neural Rayleigh kalau fast decouple sangat sama akuratnya jika konvergen. Total komputasi atau kecepatannya lebih lama untuk sistem standar. Kalau yang fast decouple 2-3 kali lebih cepat dari totalnya. Inilah yang menjadi pemilihan kalian kalau dalam melakukan atau memilih metode dalam misalnya skripsi atau judul akhir. Kalian harus memiliki harus mengetahui pilihan mana yang paling efektif terhadap sistem kalian, rancangan istilahnya permasalahan kalian. Mau yang butuh sangat cepat, mau dengan iterasi yang banyak, mau yang sangat akurat pada saat konvergen, dan lebih cepat 2-3 kali terhadap metode yang lain. Berarti nanti kalian akan melakukan sedikit kecepatan di sini dengan memori yang sedikit dan lain-lain. Dengan Newton Raphson lebih lambat, lebih lama, tetapi iterasinya sedikit, akuratnya juga tepat. Ini berbanding terbalik, sangat cepat sangat akurat, Newton Raphson lambat, berat, tapi sedikit dan akurat. Sehingga nanti ini akan menjadi kebutuhan kalian dalam menyelesaikan malah memilih yang mana atau membandingkan yang mana yang paling efektif untuk sistem jaringan kalian. Kalau misalkan jaringan tersebut, sistem transmisinya tersebut tidak membutuhkan istilahnya itu punya memori yang besar komputasinya, terus tidak masalah dengan waktu, tapi membutuhkan keakurasian dan keakurasian yang tinggi, maka diterapkan pilihannya. Kalau yang misalnya tadi ada beban-beban seperti VIP, beban komersial yang membutuhkan waktu dan sangat cepat untuk konvergensi dari sistemnya, maka juga fast decouple pilihannya. Itu tergantung tadi sistem jaringan kalian, seberapa besar demand pembebanan kalian dan seberapa kompleks sistem jaringan yang ada di sistem kalian. Kalau hanya misalkan jaringan, misalkan istilahnya dalam skala besar tapi bebannya sedikit, mending Newton Raphson. Tapi kalau misalnya karena kan walaupun istilahnya lambat, sehingga sedikit karena pembebanannya sedikit, itu akan jauh lebih cepat. Sedangkan untuk fast decouple dengan sistem jaringan banyak, kompleks misalkan, tapi tergantung kebutuhannya juga. Jadi pemilihan inilah yang nantinya menjadi landasan untuk memilih metode-metode mana yang paling cocok terhadap misalnya permasalahan-permasalahan yang kalian angkat atau ungkit atau kemukakan. Nah, di sini kita akan menganalisis efisiensi dalam memorinya. Nah, di sini kita tahu di dalam analisis efisiensi memori, pada fast decouple akan memiliki penghematan memori sistem 60%. Karena biasanya di fast decouple itu ada optimalisasi dari matrik. Dalam metode fast decouple, matrik B turunan B dan turunan kedua dari B disimpan terpisah dan bersifat sparse, kosong di banyak area. Sehingga nantinya penyimpanan power fast decouple menghemat hingga 60-80% RAM dibandingkan metrik Jacobian penuh pada jaringan utilitas skala nasional lebih dari 10.000 bus. Nah, di sini kita tahu
apabila penyimpanannya tadi bisa hemat 60-80% RAM juga, memorinya 60%, sehingga pada utility skala nasional yang lebih dari 10.000 bus ini akan efektif. Karena kan lebih dari 10.000 bus bisa efisien 60% dalam penyimpanan RAM dan memori sistemnya, maka ini yang paling tepat pemilihannya. Dibandingkan tadi, misalnya hanya 1.000 atau hanya 500 busnya. Mungkin yang paling efektif nantinya bukan plastik couple, malah nanti yang paling hanya butuh keakuratan adalah Newton Raphs. Terkait isu konvergensi sistem, ini adalah batas-batas kehandalan algoritma ketika menghadapi jaringan listrik yang tidak ideal atau dalam kondisi-kondisi. Nah, definisi failure, kegagalan atau error dalam konvergensi, dalam matematika divergen, nilai error mismatch antara delta P dan delta Q tidak kunjung mengecil atau malah membesar hingga tak terhingga pada setiap iterasi berikutnya. Maka ini akan menjadi salah satu kegagalan dalam bentuk matematika divergennya. Makanya di dalam MATLAB atau Python, dalam pemrograman Newton-Raphson, Gauss, Jacobian, dan Seidel, dan lain-lain, mereka ada batasan iterasinya. Batasan iterasi ini menjadi patokan agar tidak menjadi momok pada saat matematika divergen terdeteksi. Konvergensi kegagalan berikutnya adalah solusi fisik tidak ada. Nah, pada sistem sebenarnya mengalami voltage collapse atau jatuh tegangan. Misalkan pada sistem mengalami jatuh tegangan. Daya yang diminta beban melebihi daya maksimal secara fisika dan yang secara fisika dapat disalurkan oleh transmisi melewati kurva dari PV. Jadi misalkan di sini solusi fisik yang tidak ada, misalkan sistem sebenarnya memiliki jatuh tegangan yang memiliki kondisi jatuh tegangan. Terus kan kita tahu kalau jatuh tegangan turun, daya pembebanan misalnya itu butuh misalnya 80%. Kalau 80% disalurkan transmisi kan masih bisa. Nah, pada saat yang di dalam gagalan konvergensi ini, dia butuhnya lebih dari 100%. Atau misalkan istilahnya itu dia membutuhkan beban misalnya 10.000 watt. Jatuh tegangannya itu dimintanya adalah secara fisika atau matematis dalam saluran transmisi melebihi kapasitas dari sistem transmisi itu memberikan sumber daya atau sumber daya yang diminta beban tadi. Sehingga ini menjadi solusi fisik yang tidak ada. Yang ketiga adalah konvergensi kegagalannya, konvergensi errornya adalah osilasi numerik, di mana algoritma gagal mengkalkulasi update metrik akibat kondisi sistem pada ketiga condition atau susah dicari inversi. Ini akan menghasilkan osilasi dalam bentuk numerik matematisnya, sehingga dalam algoritma juga akan mendapatkan kegagalan kalkulasi mengupdate dari iterasinya, matriknya, sehingganya tadi strip 3 condition. Ini nanti sistemnya atau kondisinya bahwa ini terjadi osilasi numerik. Jadi dari divergensi di mana nilai errornya tidak kunjung mengecil, solusi fisik tidak ada karena tadi dayanya melebihi daya yang disuplai atau dari saluran transmisi, terus osilasi numerik, ini juga menjadi kalkulasi dalam simulasi kalian agar
sistem kalian tersebut dapat mampu bekerja secara real di dalam sistem tanpa mengada-ngada atau tanpa kegagalan dalam konvergensi sistem. Ini menjadi bahan evaluasi analisis. Nah, kondisi atau penyebab divergensi dari fast decoupled power flow juga adalah misalkan adanya rasio yang R dan X yang tinggi. Biasanya itu adanya di jaringan distribusi dan kabel bawah tanah, sehingga nanti nilai R dan X-nya akan tinggi, atau nilai hambatan dan nilai impedansi dari sistemnya akan tinggi, jaringannya akan tinggi. Atau biasanya juga ada heavy loading atau transfer daya yang melebihi kapasitas batas stabilitas. Jadi transfer dayanya melebihi batas stabilitas dari sistem tersebut. Sehingga nantinya akan terjadi tadi salah satunya adalah tadi sistem transmisi yang disuruh untuk mendistribusikan daya melebihi kapasitas transmisi. Yang ketiga adalah negative reactance, di mana nanti akan membentuk kompensator seri yang di tuning tidak tepat. Jadi akan menyebabkan metode yang dalam hal divergensi atau tidak konvergen tadi memberikan saran kepada sistem jaringan atau proteksi yang ada di sistem tersebut menjadi negative reactance, sehingga kompensator seri yang ada di jaringan menghasilkan tuning yang tidak akan tepat, yang menjadi error dari tuningnya, sehingga nantinya akan sistem juga akan bermasalah atau terjadi kegagalan failure dalam sistem. Mengapa fast decoupled power flow gagal pada sistem distribusi? Misalnya dalam height dari R per X-nya, impedansi dan hambatannya, di mana biasanya adalah batalnya asumsi power flow fast decoupled power flow. Fast decoupled power flow bergantung pada asumsi matematis XR. Pada sistem transmisi tinggi, asumsi ini akan benar. Namun pada jaringan tegangan menengah seperti distribusi, maka kawatnya memiliki resistansi yang tinggi sehingga nanti perbandingan antara R per X-nya menjadi akan lebih besar. Sehingga nanti power flow yang bergantung pada asumsi tadi nilai impedansi yang tinggi terhadap kawat di saluran distribusi yang resistansinya tinggi akan menjadi dampak yang besar sehingga meningkatkan nilai Rx yang ada di sistem tersebut. Ini makanya terjadi pembatalan asumsi dari power flow fast decoupled. Ada juga kopling silang kembali muncul, di mana ketika nilai R yang besar, maka daya aktif P mulai dipengaruhi signifikan oleh tegangan. Daya reaktif dipengaruhi oleh sudut fasa, maka materi dekopling pemisahnya tidak lagi valid, menyebabkan iterasi bergoyang atau berosilasi dan gagal konvergen. Kita tahu P sama dengan V dikali I atau V per F. Kita tahu ketika R-nya besar, maka akan berpengaruh terhadap tekanan. Nah, sehingga daya reaktif juga akan berpengaruh terhadap sudut fasa. Jadi ini istilahnya semua penyebab sebab akibatnya biasanya adalah kalian bisa mengeksekusi, mengevaluasi dalam bentuk persamaannya. Masalahnya di mana nih? Di R. Berarti di R kalau dihubungkan dalam persamaan ini, maka persamaan tinggal lanjutnya di dalam jaringan tersebut ini. Sehingga ini akan berdampak, kalau ininya besar, menjadi dampak lanjutannya besar dan menjadi tadi power flow-nya akan menjadi fast decoupled-nya dalam menyelesaikan permasalahan gagal. Sama di sini juga, ketika R-nya besar, maka akan terjadi osilasi, iterasinya berfluktuasi sehingga menjadikan konvergensinya tidak efektif. Nah, dalam kondisi heavy loading misalkan sistem tertekan mendekati batas atau stress system. Kita tahu, kalian pernah juga mendengar pada saat sistem beroperasi mendekati batas stabilitas
statisnya atau steady state-nya, profil tegangan turun drastis jauh dari 1 PU. Dan selisih sudut antara busnya akan merenggang jauh. Kita tahu tadi segitiga daya, semakin tinggi sudutnya semakin besar dan tadi profil tegangannya akan turun. Asumsinya cos theta I dikurangi theta J sama dengan 1 dan VI sama dengan 1. Magnitudo tegangannya adalah sama dengan 1. Pada power flow fast decouple hancur. Kenapa? Dalam kondisi kritis ini, tegangan security-nya, marginnya akan sangat tipis karena mendekati nilai 1. Newton-Raphson penuh adalah satu-satunya metode yang dipercaya mampu memberikan konvergensi handar dalam sistem batas dengan sistem stres atau dengan mendekati nilai tadi cos-nya 1 dan V-nya 1. Kenapa? Karena pada sistem yang beroperasi pada batas maksimumnya, profil tegangannya nanti yang mana udah turun drastis jauh di bawah 1 PU, maka akan memiliki sudut antar bus yang jauh pula. Dengan sudut yang jauh itu pula, di mana kalau dihitung antara sudut awal dan sudut akhir itu adalah mendekati 1, dan tegangan input magnitudenya adalah 1, maka power flow tidak bisa dikondisikan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena ini dalam kondisi tingkat stres tinggi atau seluruh beban terisi penuh sama seperti pada saat beban puncak. Sehingga kondisi-kondisi kritis seperti ini hanya bisa diselesaikan menggunakan metode Newton-Raphson penuh, di mana ini merupakan salah satu yang mampu memberikan konvergensi yang handal di tengah tadi stres sistem di jaringan distribusi. Jadi, walaupun tadi dia berat memorinya, walaupun tadi dia RAM-nya juga besar, tetapi pada saat kondisi-kondisi kritis dengan beban yang maksimal, ini menjadi salah satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan konvergensi secara efektif di dalam sistem menggunakan Newton. Nah, dari yang penjelasan sebelumnya, kapan kita harus fast decouple, kapan Newton-Raphson atau sistem tersebut kapan bekerja ke dalam dua metode tersebut. Inilah yang disebut dengan engineering judgment atau pilihan algoritma dalam bentuk teknis kita sebagai engineer. Yang pertama, gunakan Newton-Raphson untuk perencanaan sistem, di mana pada sistem distribusi dengan nilai Rx yang tinggi, base case-nya adalah load flow, sistem radial, dan kondisi tegangan tidak normal, atau pada kondisi stres atau beban puncak dan beban yang sangat tinggi, heavy load. Maka kita akan algoritmanya yang paling efektif adalah Newton-Raphson. Nah, kita tahu tadi tergantung kasusnya. Pada saat beban puncak, mending kita Newton-Raphson karena ini yang paling efektif. Karena fast decouple mungkin akan tidak mendapatkan solusi permasalahan. Nah, gunakan fast decouple untuk analisis kontingensi real time. Jadi, untuk fast decouple bagusnya pada saat analisis real time. Kalau Newton-Raphson perencanaan dan sistem distribusi stres tinggi. Nah, fast decouple pada real time optimalisasi OPF interaksi, sistem transmisi grid tegangan tinggi, interkoneksi secara sistem raksasa dengan 10.000 bus, dan studi stabilitas transient atau multi-run, yang dimana ini membutuhkan memori-memori yang banyak dengan atau istilahnya proses yang kalau bisa dikatakan itu multitasking, multi-run. Jadi misalkan itu stabilitas transient di A dan B harus bekerja bersamaan, maka kita menggunakan fast decouple. Sistem untuk analisis pada real time optimalisasi kita menggunakan fast decouple.
pada sistem transmisi grid pada tegangan tinggi, pada sistem transmisi dengan grid tegangan tinggi atau SUTR, SUTED, dan interkoneksi dalam jaringan yang raksasa dalam kondisi stabil menggunakan fast decouple. Ini kegunaan efektif akan digunakan fast decouple dibandingkan Newton Raphson karena Newton Raphson dengan memori yang besar tidak bisa melakukan multi-run. Jadi status stabilitas transient dengan misalkan tadi interkoneksi yang raksasa, ada 10 interkoneksi. Terus fast decouple bisa melakukan istilahnya power flow di saluran E, B sama A dan F, misalkan E, B sama A dan F dari misalnya ya 1 sampai 10 lah. 3, 5, 9 dan 10 dibandingkan Newton Raphson yang hanya bisa mengeksekusi cuma 1. Karena tadi tidak bisa multi-run karena memori dan itunya keterbatasan memori dan RAM-nya. Misalkan seperti itu. Jadi efektif menggunakan fast decouple. Atau hybrid. Biasanya software industri komersial seperti PSSE atau disk silent sering menjalankan fast decouple beberapa iterasi untuk fast startnya, lalu berpindah ke Newton Raphson untuk polishing menuju titik presisi yang tinggi. Ini juga bisa digunakan. Sehingga pada saat titik awal yang mana membutuhkan memori yang besar di Newton Raphson eliminir menggunakan fast decouple. Nanti di fast decouple pada saat tadi eliminasinya atau iterasinya sudah mengerucut mendekati akhir menggunakan Newton Raphson terkait efisiensi dan efektif dengan presisian yang tinggi. Ini juga bisa menggunakan hybrid. Jadi kalian juga bisa melakukan metode tersebut selain membandingkan metode dengan hybridnya. Jadi misalkan tadi perbandingan dua metode Newton Raphson dan fast decouple dalam tugas akhir kalian misalkan. Kalian bisa menghybrid, satunya metode lagi adalah hybrid. Perbandingan kombinasi antara fast decouple dan Newton Raphson atau Newton Raphson dan fast decouple. Sehingga nantinya yang Newton Raphson tadi lemah dengan presisi, fast decouple tadi adalah cepat konvergensinya dengan tingkat stres yang rendah, memori yang rendah, digabung dengan kecepatan di awal dan presisi yang tinggi di akhir menjadi hybrid. Hybrid Newton Raphson fast decouple. Ini akan menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu atau dalam analisis sistemnya. Tidak semuanya bisa dikombinasikan, tapi menjadi salah satu opsi untuk mengombinasikan. Nah, kita tahu evolusi metode aliran daya industri dari awalnya itu menggunakan Gauss-Seidel 1950. Ini menggunakan metode awal Gauss-Seidel, algoritmanya paling simpel, lambat secara konvergensi, secara linear, yang secara linear, dengan sangat buruk di sistem bus-bus besar. Di 950 itu masih metodenya Alelot flow-nya Gauss-Seidel. Nah, 960 maju nih menggunakan Newton Raphson. Ya, biasanya standar industri diturunkan oleh Tini and Hart 1967 menggunakan sparsity programming, keandalan yang tinggi dengan akurasi yang tinggi. Nah, setelah 960 berjalan sampai 74, fast decouple lah muncul dari Stott dan Afshar. Ini mengorbankan akurasi, di mana proses mengorbankan akurasi di proses awal demi penghematan dalam waktu komputasi online-nya. Nah, ini fast decouple ini untuk mengorbankan akurasi, tapi komputasinya turun secara efektif. Konvergensi, tapi lebih cepat karena tadi perhitungannya eliminasi, akan konvergen apabila tadi mencapai titik konvergen yang sama. Newton Raphson presisi yang tinggi, andalan yang tinggi.
Oke, itu tadi perbandingan keduanya antara sistem tersebut. Jadi, analisis aliran daya load flow merupakan fondasi utama dalam operasi dan perancangan sistem tenaga listrik. Kalau kalian perancangan sistem tenaga listrik, apa itu load flow? Ini adalah fondasi utama dalam sistem operasi. Bagaimana sistem kalian bekerja, bagaimana sistem proteksi dijalankan, bagaimana sistem itu pembagian beban, transmisi, pengamanan beban, baik sistem distribusi, sistem transmisi, sistem pada saat trip, pada saat gangguan, pada saat suplai beban penuh, pada saat beban puncak, beban maksimal. Ini adalah menggunakan analisis aliran daya secara menyeluruh. Sehingga nanti ini menjadi potensi dasar untuk kalian lanjut ke spesifik ke analisis yang mana. Nah, dalam analisis tersebut ada dua algoritma yang dominan digunakan, biasanya adalah Newton-Raphson dan Fast-Decoupled power flow, di mana yang masing-masing memiliki karakteristik dan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Ini tergantung tadi apakah mau jaringan kalian seperti apa, maka eksekusinya seperti apa. Tergantung tadi kebutuhan. Untuk Newton-Raphson, karakteristiknya memiliki konvergensi kuadratik sangat cepat, hanya butuh 3-5 iterasi, tapi membutuhkan proses yang sangat berat. Dan keandalan yang tinggi di berbagai kondisi sistem. Kita tahu pada stress sistem, pada beban tinggi, pada beban puncak, dan lain-lain, ini sangat efektif. Metode ini menjadi standar emas dalam industri karena keakurasiannya yang tinggi. Kelemahannya tadi beban komputasinya sangat berat tiap satu iterasi dan lambat karena harus menghitung ulang, terus mengembalikan ke turunannya lagi dan memfaktorisasi matrik Jacobian pada setiap iterasinya. Sehingga hal ini menyebabkan membutuhkan RAM atau memori yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan di Newton-Raphson. Untuk Fast-Decoupled, karakteristiknya dikembangkan untuk mengatasi kelemahan komputasional Newton-Raphson dengan memanfaatkan sifat fisik dari sistem transmisi dengan rasio XR yang tinggi, coupling lemah antara P, theta dan sudut fasa dan Q magnitudo. Dengan asumsi tersebut, matrik Jacobian disederhanakan menjadi turunan B dan turunan kedua dari B yang konstan. Kelebihannya sangat cepat per iterasinya, sekitar 5 kali lebih cepat dari Newton-Raphson dan hemat memori, sehingga 60-80%. Karena matriknya konstan dan sparse, cocok untuk skenario yang membutuhkan banyak perhitungan berulang. Jadi maksudnya cocok untuk repitasi dengan sistem yang besar, seperti analisis kontingensi pada sistem transmisi dengan skala yang besar. Karena kan kalau yang skala besar, baterainya akan jauh lebih banyak. Nah, baterai yang jauh lebih banyak, pasti couple lah jawabannya. Kelemahannya membutuhkan lebih iterasi yang lebih banyak, 6-20 kali iterasi per iterasi, karena laju konvergensinya linear. Selain itu, algoritma ini rentan gagal konvergensi jika asumsi fisiknya tidak terpenuhi. Makanya tadi standar awalnya adalah asumsi fisik yang harus terpenuhi. Misalnya pada sistem distribusi dengan rasio resistansi R terhadap X-nya yang tinggi, maka nanti tidak konvergen. Kondisi heavy loading atau sistem tertekan, sistem di mana tegangan jauh dari 1 PU dan sudut fasanya besar, sehingga asumsi penyederhanaan menjadi tidak valid. Sehingga dalam kondisi ini pas decouple maka tidak menjadi efektif. Oke, lanjut. Tidak ada algoritma yang unggul secara mutlak. Kesimpulannya antara Fast-Decoupled dan Newton-Raphson yang kita create atau kita analisis di pertemuan hari ini. Pemilihan metode bergantung pada konteks dan kebutuhan. Makanya bilang tadi pada permasalahannya. Gunakan Newton-Raphson untuk sistem yang membutuhkan keandalan yang tinggi, seperti sistem distribusi dengan rasio efektif tinggi, kondisi operasi kritis, atau studi perencanaan jangka panjang yang membutuhkan akurasi maksimal tanpa tekanan waktu komputasi yang ketat.
Jadi kalau tidak memandang waktu pada studi perencanaan, maka kita lebih mementingkan menggunakan real time. Nah, gunakan fast decouple untuk sistem transmisi tegangan tinggi dalam kondisi operasi normal atau pada yang berjalan atau pada sistem yang berjalan. Terutama pada studi yang real time atau analisis kontingensi yang menuntut kecepatan komputasi yang tinggi. Jadi pada operasi yang normal, terus real time, terus kecepatan komputasinya, maka kita menggunakannya adalah fast decouple. Dalam praktiknya industri modern, pendekatan hybrid sering digunakan, di mana kita memulai perhitungan dengan fast decouple untuk mendapatkan tebakan awal dengan cepat, lalu berakhir ke Newton Raphson untuk mencari solusi akhir dengan presisi yang tinggi. Ini adalah metode kebaruan biasanya. Ini akan menjadi nilai plus kalau kalian menggunakan metode gabungan. Ini referensi. Baik, ini daftar referensi dari perkuliahan hari ini. Kalian bisa baca Haji Sadat itu bukunya adalah Power System Analysis edisi 3 bab 6 Power Flow. PH Kundur itu nanti di Power System Stability bukunya di bab 6 hasil transmisi penerbitnya Grauhill. J. Glover ini 2016 pada sistem analisis power system design di Cengges Learning, sama Stott B. Alsap fast decouple power flow pada IEEE Journal. Jadi di sini menjadi referensi kalian untuk membaca lebih mendalam terkait materi tersebut. Oke, sampai di sini dulu kesempatan hari ini, penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.